Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Salah Abdurrahman dengan NIM 2006051110079, dan pada video ini saya akan menjawab tentang modul ke-6, yaitu tentang praktikum dari tentang advanced sort. Nah, di sini saya disuruh untuk mengimplementasikan merge sort, cell sort, dan quick sort. Nah, di sini kita menggunakan modul 2, jadi nanti ditambahkan merge sort, cell sort, dan quick sort pada modul 2. Nah, berhubung karena NIM saya ganjil, jadi saya akan mengimplementasikan algoritmanya pada merge sort untuk pengurutan berdasarkan NIM, cell sort untuk pengurutan berdasarkan nama, dan quick sort untuk pengurutan berdasarkan NIM. Seperti itu. Nah, langsung saja tidak lama-lama kita masuk ke codingannya. Di sini pertama seperti yang ada pada modul 2 pada waktu itu, terdapat kelas data array up, mahasiswa, dan data array. Di mana data array up ini merupakan kelas mainnya. Terus mahasiswa ini merupakan kelas objek, dan data array ini isinya beberapa metode yang nantinya akan saya jelaskan di sini. Sini pada data array up, di sini saya akan memasukkan datanya dulu. Ini name, di sini name-nya tipenya long, nama, dan alamat. Asal maksudnya asal. Nah, nama di sini dan asal ini bertipe string, di mana nantinya setelah dimasukkan, ini akan dimasukkan lagi ke dalam kelas mahasiswa dengan parameter name, nama, dan asal. Setelah itu dibuat inisialisasinya sama seperti yang ada pada modul 2 waktu itu. Di sini nantinya juga kita menghasilkan nilainya, mana display array ini, metode display array ini fungsinya sama yang ada di modul 2, yakni untuk menampilkan datanya. Display array-nya ada di sini. Nah, terus di sini sudah saya lakukan merge sort, cell sort, dan quick sort. Nanti akan ditunjukkan berdasarkan NIM, nama, dan NIM. Langsung saja coba kita run dulu sebelum kita mulai. Nah, di sini sebelum diurutkan ya, datanya acak-acakan. Entah dari nama ataupun dari NIM-nya acak-acakan. Terus setelah diurutkan menggunakan merge sort, ini urut sesuai dengan NIM. Tapi namanya ya tidak, ya sesuai dengan NIM-nya maksudnya. Terus berdasarkan nama ya namanya urut. Terus berdasarkan NIM-nya urut. Nah, di sini cara kerjanya sesuai dengan yang ada di merge sort, cell sort, dan juga quick sort. Langsung saja kita masuk ke data array dan saya jelaskan cara menggunakan metodenya. Nah, di sini metodenya pertama adalah metode merge sort, yang mana metode merge sort ini kita akan menggunakan objek array dengan batas elemen, dan habis itu kita memanggil metode req merge sort. Terus kita mengisinya dengan workspace 0 dan n elemen min 1. Semua itu saya jelaskan dulu ya. Untuk merge sort itu sendiri, cara kerjanya adalah dengan cara membagi 2. Jadi pengurutan data dengan awalnya tuh kita membagi 2, terus kita bagi lagi 2, dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita membuat metode merge sortnya ini, kita menambahkan req merge sort sesuai dengan yang ini. Public void req merge sort dengan isinya ini argumennya mahasiswa workspace int lower bound dan int upper bound. Nah, di sini if apabila lower bound sama dengan upper bound hasilnya sama ya, maka dikembalikan. Nah, selain itu maka kita deklarasi mid dengan tipe integer. Ini kita isi dengan lower bound tambah upper bound, bagian kanan bagian kiri, bagian yang rendah dan bagian yang tinggi dibagi dengan 2. Setelah itu kita merekrusinya diri sendiri sebanyak 2 kali. Seperti ini. Setelah itu kita panggil metode merge dan mengisi argumennya dengan workspace lower bound, mid plus 1, dan upper bound. Nah, merge ini kita buat lagi metodenya. Seperti ini, public void merge dengan parameter mahasiswa workspace int low index, int high index, dan int upper bound. Nah, di sini kita deklarasi variabel j dengan tipe integer dan mengisinya dengan nilai 0. Terus kita juga mendeklarasi lower bound dengan tipe integer, ini kita mengisinya dengan low index. Terus yang ini. Nah, di sini. Terus kita mendeklarasi juga mid dengan tipe integer dan mengisinya dengan high index min 1. Setelah itu kita juga mendeklarasi an item dengan tipe integer dan isinya dengan upper bound kurang lower bound plus 1.
kita melakukan perulangan while yang mana apabila low index lebih kecil sama dengan mid dan high index lebih kecil sama dengan upper bound, dan if jika mahasiswa MHS ini dengan indeks low index NIM-nya itu lebih kecil sama dengan NIM yang ada di index, maka workspace J++ ini, J increment ini sama dengan diisi dengan mahasiswa low index X increment. Dan itu maka workspace ini akan diisi dengan high index increment. Seperti itu. Nah, setelah itu kita membuat ulangan lagi while apabila low index di sini itu adalah lebih kecil sama dengan mid, maka workspace J++ ini akan diisi dengan J increment ini akan diisi dengan low index increment. Dan apabila high index lebih kecil daripada upper bound, maka workspace J increment ini lebih kecil sama dengan high index plus dari mahasiswa ini. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan dengan nilai awalnya adalah 0 dan nilai akhirnya adalah warna hitam dan melakukan increment. Setelah itu maka mahasiswa lower bound plus J sama dengan workspace index J. Seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada cell sort. Nah, cell sort itu apa? Cell sort ini pengurutan data dengan cara membandingkan dua data dengan jarak tertentu. Berbeda dengan cara kerja pada ini. Nah, karena di sini nama, jadi kita menggunakan nama yang sudah dimasukkan tadi. Jadi kita menggunakan get nama sesuai dengan cara urutannya. Cell sort ini cukup sederhana cara kerjanya. Jadi kita deklarasi variabel, kita mendeklarasi in out dengan tipe data integer. Terus kita melakukan mahasiswa temporary. Terus kita deklarasi lagi ini h dengan tipe data integer dan memberi nilai n element bagi 2. Nah, kita melakukan perulangan apabila while-nya ini lebih besar dari 0, hingga while lebih besar dari 0, high lebih besar dari 0, kita lakukan perulangan for dengan nilai awal h dengan nilai akhir element dan kita increment. Setelah itu temanya kita isi dengan mahasiswa out, terus kita isi in dengan out. Kita melakukan perulangan lagi, di mana di sini apabila in lebih besar dari H-1 dan tem got name-nya itu compare to mahasiswa in h.getName. Kenapa kita di sini menggunakan compare to? Karena kita tidak akan melihat jadi besar kecilnya huruf itu. Kecil dari 0, maka MHS in itu diisi dengan mahasiswa in min h, di index in min h. Maka in sama dengan in min terus mahasiswa dengan index in sama dengan diisi dengan temp. Setelah perulangannya selesai, maka sama dengan bagi 2. Nah, selanjutnya di sini adalah menggunakan quick sort. Quick sort sendiri itu merupakan pengurutan data dengan cara membaginya seperti partisi dengan cara merekrusi dirinya sendiri, mirip seperti yang ada di tadi yang word sort itu, cuman beda nih. Kalau ini partisi, pertama kita membuat public void metode dulu quick sort dengan nama, terus kita memanggil metode track quick sort dengan argumen 0 in element 1. Di situ kita membuat lagi metode track quick sort dan membuat parameter, dan mengisi parameter itu adalah batas kiri dan batas kanan. Terusnya ada partisinya, bikin partisinya dengan tipe integer. Karena ini kan kita nim ya, angka ya. Nah, kita melakukan, terus jika batas kanan kurang batas kiri lebih kecil dari 0 atau intinya keduanya itu nggak ada nilainya 0 gitu, maka di return. Selain itu kita deklarasi pivot dengan tipe data long. Nah, kenapa kita menggunakan long? Astagfirullah, ini salah, maaf. Nah, kenapa kita menggunakan long? Karena kan tipe data pada ini ada tipe datanya dari NIM itu ya, long. Jadi kita menggunakan long. Nah, longnya sama dengan mahasiswa dengan indeks batas kanan itu get NIM. NIM dari mahasiswa get indeks batas kanan. Terus kita melakukan deklarasi variabel lagi dengan nama partisi dengan tipe data integer. Kita isi dengan partition it
kita memanggil metode partition it dan mengisi argumen dengan batas kiri, batas kanan, dan pivot. Setelah itu kita melakukan rekursi dan memanggil dirinya sebanyak 2 kali. Setelah itu kita membuat metode dengan nama partition it dan melakukan parameter batas kiri, batas kanan, dan pivot dengan tipe data integer dan juga long. Di sini kita mendeklarasi variabel indeks kiri dengan tipe data integer. Terus kita isi dengan batas kiri min 1. Setelah itu kita deklarasi juga indeks kanan dengan tipe data integer dan mengisinya dengan batas kanan plus 1. Nah, ini while kita melakukan perulangan while itu true, maka kita lakukan perulangan lagi. Indeks kiri lebih kecil dari batas kanan dan indeks dari indeks kiri ini, name dari indeks kiri ini lebih kecil dari pivot, maka melakukan perulangan lagi while indeks kanan lebih besar dari batas kiri dan indeks kanan increment indeks kanan dari mahasiswa name lebih besar dari pivot, dan jika indeks kiri lebih besar sama dengan indeks kanan, maka akan break. Selain itu, maka akan ditukar indeks kiri dan indeks kanan. Ditutup. Setelah itu, setelah melakukan perulangan while, maka return indeks kiri. Seperti itu. Seperti itu kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan kata, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.